Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini Bapak dapat bertemu dalam keadaan sehat untuk kegiatan pembelajaran PAI kelas 11 di semester genap ini. Dan seperti biasa sebelum pembelajaran berdoa dulu dipimpin oleh Pia Alpariji, silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah untuk berdoa kita sudah bersama-sama dan selanjutnya untuk tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran kita tadarus bersama-sama untuk Quran surat An-Nur ayat 11. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbata minkum la tasabu sarlakum bal huwa khairul lakum likulli umri minhum ma iktasabat min ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun azim. Shadaqallahul azim. Itu Quran surat An-Nur ayat 11. Baik, selanjutnya untuk hari ini Bapak cek dulu kehadiran. Untuk hari ini Abdul Salim hadir? Tidak ada ya. Berarti di sini Neng Nova Arianti hadir? Hadir. Dadan Wilan? Dewi Mawarsari? Pia Alpariji? Ya, alhamdulillah berarti yang tidak hadir hanya satu orang ya. Yang tidak hadir satu orang, tidak ada keterangan. Baik, selanjutnya masih semangat hari ini? Masih. Oke ya. Bapak ingin mengecek semangat pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi. Bagus. Ya, semangat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, semuanya alhamdulillah sehat dan semangat ya. Selanjutnya untuk pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa, masih ingat? Ya, menguatkan iman dengan ikhlas, itu di bab 7. Dan untuk pertemuan hari ini itu kita akan menginjak kepada bab 8 tentang adab menggunakan media sosial. Dalam pembelajaran ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama silakan disampaikan oleh kelompok 1 tujuannya. Menjelaskan adab menggunakan media sosial. Ya, kelompok 2 silakan jelaskan untuk tujuan pembelajaran nomor 2. Menjelaskan laki-laki adab menggunakan media sosial. Ya, dan yang ketiga disampaikan oleh kelompok 3, silakan. Menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Nah, itu jadi adab-adab dalam menggunakan media sosial tentunya harus dengan menggunakan adab yang sesuai dengan ajaran agama Islam ya. Nah, yang selanjutnya ini ada pertanyaan. Selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa saja? Coba kelompok 1. Untuk berinteraksi jarak jauh baik dengan teman maupun saudara. Berinteraksi, bagus. Kelompok 2 coba pertanyaan nomor 2. Media sosial apa saja yang kalian ikuti selama ini? WhatsApp. Terus Instagram. TikTok. Terus aplikasi belajar. Oh ya, aplikasi belajar ya. Pokoknya banyak berarti ya, sudah banyak, intinya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Selanjutnya yang nomor 3 ini kelompok 3, bagaimana dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial? Coba dampaknya kira-kira apa? Dampak positif dari media sosial yaitu memudahkan perkembangan informasi. Dampak negatifnya
yaitu menimbulkan kecanduan, menimbulkan konflik, dan menurunkan intensitas. Nah, intinya dari penggunaan media sosial tersebut ada di sana masalah ya, atau konflik. Itu buah daripada penggunaan daripada media sosial. Nah, sekarang coba ada 3 pertanyaan yang digunakan untuk pembelajaran hari ini. Silahkan untuk linknya saya gunakan Mentimeter dan sudah dikirim di grup. Silahkan diklik untuk nomor 1 dulu. Nomor 1 itu jelaskan pengertian adab menggunakan media sosial. Coba silahkan diklik linknya. Ya, silakan diisi link Mentimeternya untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian adab menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial dengan bijak. Coba yang lain. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit. Ya, coba dikirimkan 2 responden sudah masuk. Klik link yang pertama ya, untuk pengertian adab menggunakan media sosial. Ada di link yang ketiga tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang benar berdasarkan agama Islam. Ini sudah banyak yang merespon bahwa di sini intinya ada 6 warna di sini. 6 warna mengartikan bahwa ada 6 pendapat yang berbeda, dan yang paling intinya penggunaan media sosial itu harus dengan bijak ya, harus dengan bijak. Yaitu untuk tes diagnostik awal atau pretest pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya untuk hari ini Bapak sudah sampaikan barusan mengenai tujuan pembelajaran, kemudian tes diagnostik. Nah, selanjutnya silakan semuanya perhatikan di layar infocus untuk video ya. Video silakan amati. Nah, video ini nanti kalian amati apa isi kandungannya sehingga berkaitan dengan penggunaan media sosial. Hari-hari tanpa scrolling medsos dan ibarat makan atau hambar. Dan ajaibnya, kita nggak perlu bayar buat akses media sosial. Cukup login dan nikmati. Bahkan banyak juga yang pakai medsos untuk jadi pelarian yang duit. Tapi tidak ada itu semua. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa kalian berpikir dari mana perusahaan media sosial dapat uang? Karena kita nggak pernah bayar. Ternyata bagi perusahaan media sosial, kita perlu. Coba ingat-ingat kan pas kemana like atau search suatu barang, terus beberapa saat kemudian muncul iklan. Ya, itulah salah satu trik mereka untuk dapetin uang lewat iklan. Intinya segala aktivitas kita di internet, ternyata jadi sudah catatan tentang diri kita. Apa yang kita suka, siapa kita idolain, tempat nongkrong favorit kita, dan banyak lagi. Dan catatan itulah yang dikasihnya ke nikah. Emang terasa serem. Tapi kalau gitu, cara gampangnya bukan kita tinggal nggak usah makin media sosial lagi. Saya ini nggak semudah itu. Saya emang nggak butuh ada. Kalau kita mandiri ini bisa, ya di rumah kita jadi sering makin media sosial. Dan gara-gara efek dari ketagihan inilah yang juga merembet dari masalah-masalah yang lebih panjang. Jadi kalau itu apakah intinya media sosial banyak yang jelek dan berbaiknya? Sebenarnya belum tentu juga. Intinya kita sebagai pengguna yang juga harus lebih pintar daripada media sosial. Sadari kalau dunia nyata itu yang ada di sekitar kita dan utamain waktu sama keluarga. Kalau capek sama email netizen, mending tutup media sosial dulu. Terus yang berkeluarga yang harus langsung tetangga, tapi kita jadi hal-hal ini dan kita jadi pengguna. Oke, itu sudah Bapak tayangkan ya untuk video tentang penggunaan media sosial ya. Yang selanjutnya dari video tersebut ya, dari video tersebut tentunya itu akan ada suatu pemahaman ya.
Coba sekilas dari kelompok 1, video yang barusan apa? Jadi dari video tadi yang kami amati mungkin bagaimana kita melihat dan melihat media sosial dengan cara yang baik, seperti dengan cara yang baik, dan kita juga mengetahui bagaimana sih perusahaan media sosial itu mendapatkan uang dari aktivitas kita selama bermedia sosial. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kelompok 2. Jadi untuk dari video tadi kita bisa amati bahwa media sosial mempunyai dampak negatif maupun positifnya. Dan dari video tadi kita lebih bisa berhati-hati bagaimana cara kita menggunakan media sosial. Iya, bagus sekali ya. Tidak kalah sama kelompok 1. Bagus. Selanjutnya silakan kelompok 3. Dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial dapat menimbulkan kecanduan yang dampaknya bisa kepada gangguan fisik kita Fisik, ya. dan mental. Dan mental. Bagus, kelompok 3 tepuk tangan. Ya. Dari ketiga kelompok jawaban sudah bagus-bagus sekali. Bapak kasih nilai 90. Ya. Intinya dari video tersebut yaitu ya ada dampak, ada masalah dengan penggunaan media sosial. Nah, dengan tersebut ini satu lembar kerja buat kalian. Lembar kerjanya dalam bentuk video lagi ya, silakan diamati lagi videonya. Nanti video ini didiskusikan dan dipresentasikan. Ya, kalau barusan itu pendapat pribadi, kalau nanti untuk kerjasama didiskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan diamati lagi untuk video pembelajarannya. Kalau kamu berpikir penyakit berbahaya di desa ini adalah kanker atau diabetes, itu memang nggak salah. Tapi sebenarnya ada satu penyakit lagi yang sangat berbahaya, yang sering diabaikan oleh kita semua. Apa itu? Salah satu penyakit yang paling berbahaya adalah penggunaan sosial media yang berlebihan. Ya, semakin berbahaya diri kita, dan akhirnya dapat menimbulkan rasa dan lebih bijak dalam penggunaannya. Terima kasih sudah mampir ke Instagram. Nah, itu ya untuk video selanjutnya ya. Video selanjutnya setelah yang tadi itu secara individu dampak daripada media sosial. Yang kedua itu barusan disinggung tentang penggunaan media sosial berdasarkan penelitian para ahli ya. Jadi untuk tugasnya ya, tugas pembelajarannya atau lembar kerja peserta didik pada hari ini, yang pertama nanti sampaikan isi atau rangkuman dari video tersebut di depan ya oleh juru bicaranya setiap kelompok. Dengan kelompok saya bagikan untuk kelompok 1 Nopi Kaswati, Egi Muhtar, Dadan, Siti Repa dan Diki. Kelompok 2 Neng Nopa, Siti Nurasana, Rispan, Siti Sophia dan Hilman. Dan kelompok 3 Dewi Mawarasari, Pia, Siti dan Ajudin. Ya, sudah duduk berdasarkan kelompoknya semuanya? Sudah ya. Kalau sudah, silakan kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan. Yang pertama diskusikannya dari tayangan video yang tadi yang sudah ditayangkan, dan yang kedua untuk didiskusikannya kelompok 1 mendiskusikan tentang penjelasan pengertian adab menggunakan media sosial. Kelompok 2 menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial, dan kelompok 3 menganalisis adab penggunaan media sosial. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan, selamat mengerjakan, berdiskusi. Ya, coba Bapak cek untuk kelompok 3 ini ya. Coba silakan yang tadi videonya itu dianalisis, diamati, kemudian tadi pertanyaannya bagian kelompok 3 apa? Menganalisis ya, menganalisis adab menggunakan media sosial. Oke, silakan kalau sudah nanti siapkan untuk presentasi di depan. Siap. Oke. Ya, kelompok 2 ini sudah teramati videonya? Sudah ya, amati video. Kemudian pertanyaannya untuk kelompok 2 apa?
penjelasan dalil nakli. Dalil nakli ya, sudah disiapkan, nanti sudah siapkan untuk yang presentasi cukup 1 orang ya. Oke, kelompok 2 udah siap. Selanjutnya kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah siap untuk pertanyaannya tadi apa? Pertanyaan presentasi. Ya, presentasinya yang pertanyaan yang penjelasannya tentang apa? Pengertian? Pengertian adab. Oh iya, pengertian adab. Sudah siap untuk ke depan? Sudah. Oke, siap ya. Baik, waktu 5 menit sudah habis. Sekarang saatnya untuk presentasi hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Silakan untuk juru bicara dari kelompok 1 ke depan. Yang lain diperhatikan ya. Yang lain diperhatikan, siapa tahu nanti ada pertanyaan di akhir sesi boleh bertanya. Silakan, kelompok 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nafita Swati yang mewakili rekan-rekan saya untuk menjelaskan. Jadi pengertian adab terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengertian adab menurut istilah dan pengertian adab menurut bahasa. Adab atau adat istiadat ini merupakan penunjukan suatu kebiasaan etika pada perilaku yang ditiru dan orang-orang yang dianggap sebagai model. Yang selanjutnya, adab merupakan kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Adapun pengertian media sosial itu sendiri adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbiasa yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Baiklah, mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, bagus, sudah lengkap, sudah mewakili semua untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya jangan kalah semangatnya dan jangan kalah bagusnya penjelasan dari kelompok 2 yang akan disampaikan oleh siapa? Nova ya. Neng Nova silakan untuk ke depan untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nova Arianti dari perwakilan kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai penjelasan dalil nakli tentang adab menggunakan media sosial. Dalil nakli tentang adab menggunakan media sosial yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6 yang kandungannya berisi tentang dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi termasuk mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang kalian terima. Pengecekan informasi tersebut bisa menanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya kita jangan asal sharing atau membagikan informasi-informasi yang belum Pasti ya. pasti. Nah, yaitu kita tidak perlu meninggalkan medsos hanya saja, kita harus bisa mengendalikan dan mengatur waktu kita terhadap media sosial. Mungkin cukup presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya. Luar biasa. Kelompok 2 tidak kalah bagusnya. Selanjutnya kelompok 3 yang disampaikan oleh Dewi Mawarsari. Ya, silakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya Dewi Mawarsari sebagai perwakilan dari kelompok 1. Dan saya akan menyampaikan analisis adab dalam menggunakan media sosial. Media sosial adalah sebagai sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan cara menciptakan, berbagi, bertukar informasi, ide, berita, gagasan dalam jaringan dan komunikasi virtual. Adab menggunakan media sosial antara lain yaitu niat yang baik,
yaitu sikap dan perilaku yang harus diterapkan ketika berinteraksi dengan orang lain di media sosial. Kedua, yaitu memiliki teman yang baik, yaitu pilih teman yang taat ibadah, jujur, amanah, dan mendukung kebaikan. Yang ketiga, meneliti informasi yang diterima, yakni sikap dan perilaku untuk memeriksa kebenaran berita yang diterima atau yang disebut dengan tabayun. Keempat, yaitu menyampaikan informasi tanpa rekayasa, yaitu memastikan kebenaran informasi yang disampaikan. Kelima, mengajak kepada kebaikan. Keenam, share info dan komen dengan cara yang baik. Ketujuh, hindari bahasa yang menyakiti atau menyinggung. Kedelapan, bersikap bijak. Dan mungkin cuma 8, mohon maaf. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3. Ya, cukup jelas, cukup bagus ya. Rata-rata nilai 85. Ya. Ya, pembelajarannya masih semangat? Masih konsentrasi? Masih. Kalau kalian merasa masih konsentrasi, Bapak akan cek dulu sejauh mana konsentrasi kalian. Coba diperhatikan instruksi yang ada di layar infocus. Ya, ini apa? Berarti sebutkan isi warnanya saja. Berdasarkan warnanya saja. Oke. Itu apa? Hijau, hitam, merah, dan kuning. Ini hitam, merah, hijau, kuning. Ini coklat, merah, merah, ada yang putih. Oke, berarti kalian masih konsentrasi ya. Oke, selanjutnya untuk hari ini evaluasi kegiatan pembelajaran ya. Evaluasi pembelajarannya untuk hari ini Bapak kirimkan lembar kerjanya melalui link Quizzes. Bapak kirim melalui grup WA. Silakan dibuka grup kelasnya. Ya, sudah dibuka? Oke, yaitu linknya ya, silakan dikerjakan. Oke, linknya dikerjakan. Saya kasih waktu untuk evaluasi 5 menit. Kalau ada kesulitan silakan angkat tangan. Kalau lancar-lancar saja dilanjutkan. Baik, waktu 5 menit sudah selesai dan semuanya sudah mengumpulkan, sudah terkumpul untuk link Quizesnya ya. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan setelah pembelajaran, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, alhamdulillah. Kemudian, hal baru apakah yang kalian temukan dalam pembelajaran hari ini? Hal yang barunya apa? Ya, jadi mengetahui dampak dari penggunaan media sosial ya dengan hal tersebut. Oleh karena itu, Bapak kuatkan, Bapak ulas bahwa penguatan penggunaan media sosial itu dari pengertiannya tadi ya. Pengertian adab itu mulai dari bahasa itu adab atau adat istiadat, ya, yang menunjukkan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Kemudian pengertian istilahnya, kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian pengertian dari media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan penggunaan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan halayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang
lain. Ya, yang selanjutnya tadi dalil naklin yaitu terada di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ya, di situ isi kandungannya dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi termasuk di dalamnya pendapat informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenarannya atau dengan kata lain cek and recheck atau saring dulu sebelum sharing. Ya, itu untuk dalilnya. Ya, kemudian tadi adab-adab menggunakan media sosialnya itu ada 9. Yang pertama adalah harus mempunyai niat yang baik, kemudian memilih teman yang baik, meneliti informasi yang diterima, menyampaikan informasi tanpa rekayasa, mengajak kepada kebaikan, share info dan komen dengan cara yang baik, kemudian hindari bahasa yang menyakiti atau menyinggung, bersikap bijak dan dapat mengambil hikmah kebaikan dari penggunaan media sosial. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini dan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang ketentuan pernikahan. Ya, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.